Halo guys semuanya, perkenalkan nama aku Adi Hianjam. Welcome back to my YouTube channel. Oke, balik lagi. Seperti yang kalian lihat, gua nggak make upan hari ini. Cuman seperti biasa aja, bare face seperti biasa. Karena hari ini adalah sharing time. Oke, seperti yang kalian tahu, kalau di channel gue itu bukan hanya mengenai face art atau apapun, tapi gue akan ada satu segmen yaitu sharing time, yaitu dimana gue bisa bercerita-cerita sama kalian dan kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai sesuatu atau pengalaman yang bisa gue bagi sama kalian semua. So, sambil ditemani sama susu jaya yang gue buat, kalian bisa buat minuman di rumah masing-masing sambil kita bercerita nanti. Oke? Oke, balik lagi ya. Oke, seperti yang tadi gue udah janjiin, gue akan sharing time sama kalian atau berbagi pengalaman gue buat kalian supaya siapa tahu berguna, siapa tahu bermanfaat, dan kita berbagi pengalaman di sini. Di sini gue akan menceritakan mengenai sesuai judul, yaitu pengalaman gue dirasisin di Indonesia atau tepatnya di Jakarta oleh salah satu fotografer yang ada di Jakarta yang ada di Jakarta di mana gua waktu itu sih lagi masa dalam kampanye. Kalau bisa dibilang kampanye, kampanye bukan ya. Pokoknya dalam masa ajang kampanye waktu apa namanya gue ikut ajang Mel Pageant di Jakarta. Kalau kalian nonton di video gue sebelumnya adalah pengalaman gue dalam mengikuti Mel Pageant, di sini gue akan menceritakan pengalaman gue dirasisin sama salah satu fotografer yang ada di Jakarta. Itu dia. So, sebenarnya tepatnya itu sebenarnya gue juga rada-rada lupa sekarang 2020 ya. Pastinya emang belum begitu lama. Itu kejadiannya itu di tahun 2019. Di tahun 2019, tepatnya di bulan, kalau nggak salah ya, Agustus, sorry motor lewat. Oh, FYI gengs, di luar itu hujan, jadi enak banget. Pokoknya malam hari ini nih enak banget, temanya tuh warm gitu. Jadi gue pengen banget cerita-cerita sama kalian dan berbagi sama kalian. Oke, balik. Jadi kurang lebih sekitar bulan Agustus 2019. Kan seperti yang gue ceritain di video gue sebelumnya, dalam mengikuti ajang tersebut, gue banyak sekali berkolaborasi dengan banyak fotografer. Bukan hanya satu, dua, tapi banyak banget untuk mendapatkan profile yang akan gue post di sosial media gue, atau keperluan untuk ajang tersebut, di mana panitia membutuhkan apa namanya foto-foto yang baru dari gue, seperti itulah pokoknya. Jadi bukan hanya pengalaman gue yang dirasisin dan gue mendapatkan pengalaman yang tidak begitu mengenakan pada saat di lokasi shoot atau di lokasi syutingnya untuk pengambilan foto tersebut gitu loh. Jadi eh, fotografer ini yaitu menghubungi gue melalui DM Instagram pastinya. Dia mengajak kolaborasi secara baik dan gue menanggapinya juga baik gitu loh. Terus gue bertanya konsepnya apa, dia menuliskan list gitu, bla 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 gitu loh. Oke, menuliskan listnya, terus gue tanya kapan dan di mana lokasinya. Kalau emang bentrok ya gue nggak akan ambil gitu loh. Dan ternyata waktunya tuh bisa. Dan lokasinya itu jauh gengs gitu dari tempat gue. Gue di Jakarta Barat, dia di Jakarta Utara gitu loh. Jadi agak jauh ya. Oke, jadi gue iyakan karena waktunya juga available, so gue iyakan juga. Oke, gue nggak tahu kenapa waktu the day pada hari itu, gue datang ke sana, gue nyetir seperti biasa. Gue nggak pernah telat, yang namanya tuh, gue nggak pernah telat. Dan di hari itu macet luar biasa, dan sebelumnya juga gue udah konfirmasi sama dia kalau gue tuh akan bisa join di lokasi pemotretan itu ketika gue udah selesai pekerjaan gue. Jadi gue harus pulang dulu untuk packing semuanya, cuman gue itu nggak pernah telat sama sekali. Dan ternyata, dan even gue telat pun gue udah konfirmasi sama dia segininya gitu loh. Dan ternyata di hari itu telatnya luar biasa. Gue kurang lebih telat sekitar 1,5 jam. Itu gue telat banget karena macet ternyata, dan mencari lokasinya ternyata tuh agak complicated guys gitu. Even gue pakai Google Maps ya, jadi agak complicated gitu loh. Jadi ya pada gue sampai, nah kejadian itu langsung banget tuh gak, langsung banget, dan membuat jujur gue sebagai model tuh memiliki mood ya, mood yang mau difoto atau enggak gitu loh. Dan gue orangnya tipe spirit yang ceria,
Dan gue nggak gitu suka sama orang yang banyak komplain, gue nggak gitu suka sama orang yang banyak ngeluh segala macam-macam kayak gitu, dan gue nggak gitu suka dengan aura yang nggak gitu bagus di lingkungan pekerjaan gue. Itu dia, gue akan fade away atau menghindari itu semua. So langsung gue parkir seperti biasa, gue chat fotografernya, gue udah sampai nih, gue bilang gue konfirmasi, terus dia bilang langsung masuk aja, dia bilang kayak gitu. Dan langsung saja gue mendapatkan pengalaman yang gak enak. Satu, oke, as a human, seperti biasa, kita nggak terlalu suka di compare dengan orang lain. Kalau ada yang apa nggak setuju, ngomong aja ya. Ini apa namanya pengalaman, dan gue berbagi sama kalian. Dan ini pendapat gue. Gue nggak gitu suka di compare dengan orang lain. Satu hal, pada saat gue datang, fotografer itu udah ngeliat gue, udah ngeliat gue. Dia nggak menyebutkan Hi James atau apa, enggak. Dia langsung bilang, hey, apa yang disebutin adalah rival atau bukan rival atau kompetitor lain yang dimana gue akan mengikuti ajang tersebut, dan dia menyatakan kompetitor ini bagus. Dia nggak menyebutkan gue, dan gue nggak ngebahas soal itu sama sekali. Bagus tuh dia gini nih. It's mean dari gue pribadi, kalau emang anda mau berkolaborasi dengan yang anda bilang bagus itu, anda berkolaborasi sama dia, nggak perlu chatting saya di DM Instagram untuk ngajak kolaborasi. Itu dia. Oke, mood saya itu langsung nggak enak pada saat, loh, kok kayak gini gitu loh. Maksudnya, apa ya, di compare-compare kayak gitu loh. Sedangkan Anda juga belum bekerja sama dengan saya gitu loh, itu dia. Kalau saya nggak profesional pada malam itu, saya langsung pergi. Tapi karena saya, apa namanya, karena saya harus memakai salah satu baju desainer yang ada di sana, dan mau nggak mau, saya datang, saya masuk ke lokasi tersebut. Dan benar juga, ternyata selama di situ saya merasa kurang nyaman. Karena kenapa? Konsep yang diberikan, yang ditulis di Instagram dengan apa yang saya saya dapatkan di sana itu jauh berbeda gitu loh. Saya langsung ke tempat apa namanya, wardrobe atau ganti kostum. Langsung saya mohon maaf ya, ganti semuanya, dan temanya itu adalah oh my god, kayak underwear yang super 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 super. Saya nggak pernah foto dengan underwear seperti itu. Maksud saya suka foto underwear, tapi bukan yang sejenis itu temanya. Cuman karena saya udah apa ya, udah menyapa fashion designernya, mau nggak mau saya sudah terjun di lokasi tersebut gitu. Jadi saya ikuti aja aturannya dan rulesnya. Jadi ya langsung aja saya ganti apa namanya, kostumnya itu benar-benar saya dari full menjadi cuman segitiga di bawah sana. Di bawah sana, yang saya kurang nyaman dengan modelnya gitu, dengan kurang modelnya. Jadi ya sudahlah, semacam itu looks kedua ya. Di looks pertama, saya di apa, dipakaikan baju yang benar-benar semua kebesaran di saya. Benar-benar tidak ada yang cocok sama sekali, dan itu kebesaran. Kebesaran benar-benar. Aduh, oversize-nya tuh bukan benar-benar ukuran saya gitu. Jadi gue tetap ikutin itu, even mood gue udah mulai nggak enak karena conversation pertama yang pas ketemu sama yang sekarang gitu. Jadi nggak enak sama sekali gitu loh. Poinnya nggak enak sama sekali. So, uh, dan pada saat mau melakukan photoshoot saja, dia itu apa namanya, kayak menyingkirkan gue gitu loh, kayak James ke arah sana dulu katanya, ke samping gitu loh. Karena ada satu model di situ, ada 3 model sama gue gitu loh. Ada satu model langsung apa namanya, dia foto, terus 2 model foto selesai. Sampai itu model udah ganti baju lagi, dan gue tuh masih dibiarkan dengan pakaian itu yang belum sama sekali untuk di shoot. Dan alhasil dia tuh kayak, gue nggak tahu ya, merasa gue feelingnya aja kayak gimana, merasa kayak meremehkan gitu. Jadi gue nggak gitu gimana, tapi gue keep calm dan segala macam ya. Gue anggap itu profesional, as a model. Jadi ya sudah lah ya gitu loh. Akhirnya sampai ke tahap photoshoot gue di collapsin sama salah satu model ini juga. Akhirnya selesai foto dengan baju yang kebesaran itu, udah selesai. Akhirnya change ke baju yang kedua. Nah, di baju yang kedua itu, yang tadi, yang underwear itu, yang underwear yang gue gak gitu nyaman pakainya sama sekali, dan gue baru pertama kali gitu loh. Ya sudah, akhirnya fotolah.
bla 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 bla, foto seperti biasa 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 biasa. Dan di pakaian ketiga, itu dia, seingat gue ya, di pakaian ketiga, di kostum yang ketiga, tiba-tiba tuh salah satu model ini ternyata tahu gue gitu, maksudnya tahu profil gue sebelumnya. Waduh, ada James loh katanya, bisa kebanting nih gue, karena kan looksnya mungkin berbeda sama sekali gitu dengan model yang kedua, model yang lain. Ya iyalah, model itu memang harus tipikal kan, beda-beda ya, nggak mungkin sama gitu loh. Itu dia. Jadi pada saat mereka menyebutkan itu, gue masih di ruang masih di ruang photoshoot, dan mereka udah di ruang wardrobe, dan ruang wardrobe sama photoshoot tuh nggak jauh gitu, jadi kedengeran apa yang mereka omongin. Dan mereka bilang, oh iya ya, kok James di pakaian ini aja nih, gitu gitu gitu. Terus dia ada menyebut kata kayak Cina-Cina gitu loh, Cina-Cina vampir-vampir gitu loh. Jadi gue bilang, sesaat gue langsung, kok auranya makin gak enak ya di sini gitu loh. Maksudnya dia bilang, apa gue bilang, auranya makin gak enak. Jadi gue keep calm, gue tetap. Terus fotografer itu lagi di ruang wardrobe sambil membicarakan gue mengenai Cina-Cina nggak jelas gitu loh. Jadi ya sudah, gue coba diam, gue coba sabar sampai ke looks ketiga. Akhirnya gue masuk, dan looks ketiga itu udah selesai semua, ya. Akhirnya gue bilang sama fotografernya, ini looks yang gue mau mana ya? Karena menurut perjanjian di Instagram gue butuh looks yang ini. Looks yang gue butuhin adalah gue full jas segala macam ini ininya, dan dia sengaja kayak lupa gitu loh. Terus gue bilang, loh yang looksnya gue gimana? Ya udah ganti baju katanya. Ya sudah, gue ganti baju seperti baca, dan dia ngerjain itu kayak setengah-setengah, kayak oke, berdiri di sana foto, cekrek cekrek cekrek, kayak udah, kayak ya udahlah gitu loh. Ya gue nya juga jadi malas banget kan gitu digituin sama fotografer gitu, udah dari awal nggak enak. Di yang kedua, di gue apa namanya, ngomongin soal Cina-Cina nggak jelas, terus tiba-tiba nggak sesuai perjanjian sama sekali semua yang ada di Instagram. Makanya itu gue lumayan kecewa, tapi yang penting gue udah selesain bidang gue, tugas gue itu udah gue selesain di situ hari itu juga. Dan selesai itu semua tanpa babi bu bebo, gue langsung ke wardrobe lagi. Di situ alhasil dari apa yang dijanjiin, gue cuma dapat satu yang namanya pakaian jas, itu dia, yang lain nggak ada. Dan gue kesel banget sampai detik ini, kalian lihat video ini, gue nggak mendapatkan semua hasil namanya fotografi dari dia. Gue nggak tahu deh tuh foto gue jadi apa dan di mana. Dan sebenarnya makanya itu gue bilang agak riskan juga ya kalau sebagai model itu yang nggak jelas. I mean like kerjasamanya tuh nggak jelas, karena kita juga nggak tahu foto kita tuh akan dipakai seperti apa atau dijual kemana, kan nggak ada yang tahu ya. Ini cuma pendapat gue doang. Jadi itu dia. Jadi setelah itu semua gue rapi-rapi, gue nggak nyaman, gue pengen cepet-cepet pulang dari sana. Dan FYI, fotografernya itu jujur ya, disable. Sorry to say. Ya, sorry to say. Dan gue pun gak meng-compare dia dengan fotografer yang lain. Dimana gue juga punya favorit fotografer yang udah fotoin gue gitu. Tapi karena gue respect sama fotografer, gue gak nyangka gue dapet perlakuan kayak gitu dari dia. Itu dia. Jadi apa ya, cukup kecewa dengan kolaborasi itu. Dan setelah gue pulang segala macam, gue bilang sama dia langsung di direct Instagramnya, gue bilang jangan post foto-foto saya menggunakan pakaian-pakaian yang bukan menurut saya itu harus saya pakai pada saat itu, karena perjanjiannya bukan yang itu sampai saya selesai untuk ajang tersebut. Karena saya nggak suka sama sekali pakaiannya. Sorry to say, kayak kayak penari striptis dan segala macam kayak gitu-gitu deh. Gue nggak gitu suka sama sekali deh pokoknya temanya. Emang ada yang gue suka, cuman kebanyakan seperti itu. Jadi ya itu dia, sampai detik ini gue nggak mendapatkan foto-foto itu. Jadi gue kesel. Setelah conversation itu selesai, dan dia mengirim gue cuman dua foto, yang foto jas yang emang gue mau, yang emang didilinginnya ada empat. Satu foto jas, dua foto jas dengan SAS, oke, Menhan Internasional Indonesia DKI Jakarta 1. Oke, yang ketiga adalah yaitu foto kasual, jadi pakai kaos biasa sama jeans seperti itu. Dan yang ketiga adalah underwear, tapi untungnya underwear itu nggak jadi sama sekali karena mood gue itu udah berantakan semuanya, dan cuma dapat satu foto doang, yang foto jas saja. So dia kirim, dan itu kualitasnya rendah serendah-rendahnya ya, yang dia udah edit kirim ke gue, dan dengan ada tulisan fotografi dia. Gue kesel banget karena gue nggak dapet yang aslinya gitu loh. Gue minta yang aslinya dan dia nggak respon sama sekali sampai detik ini. Dan alhasil setelah gue pulang dan segala macam, gue sempat kecewa.
Dan gue memutuskan untuk unfollow Instagramnya. Selesai tugas gue pengen blog sebenarnya, tapi ya sudahlah, gue unfollow Instagramnya dan gue nggak mau tahu sama sekali. Itu dia, jadi case close dari gue. Nah, itu dia gengs, pengalaman gue seputar dirasisin oleh fotografer. Jadi buat kalian semua yang bekerja atau benar-benar bekerja di dunia modeling, alangkah baiknya kalau itu memang jelas. Jadi emang itu pembelajaran buat gue gitu, pembelajaran buat gue untuk the next selanjutnya memang harus jelas gitu, itu dia. Jadi cukup berharga pengalamannya dan cukup nggak mengenakan pengalamannya. So, gue ambil positif aja. Jadi gue bisa mengenal beberapa fotografer-fotografer yang memang benar ke cara kerja dan yang enggak, dengan attitude yang benar dan yang enggak gitu. Jadi gue bisa milih-milih dalam melakukan kolaborasi di luar dari job emang modeling gitu loh. Ya, itu dia pengalaman gue seputar dirasisin sama seorang fotografer pada saat gue mempersiapkan diri gue dalam mengikuti ajang pageant di Indonesia. Itu dia. Semoga pengalaman ini apa namanya berharga buat kalian dan kita bisa berbagi dan bisa berlebih berhati-hati lagi dalam bertindak atau bekerja sama dengan orang-orang. So ya itu aja dari gue. Semoga konten ini menghibur dan semoga konten ini berguna. Oke? So sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di next video. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like dan di komen supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video baru dan konten-konten baru buat kalian. Oke, kita ketemu lagi di sharing time berikutnya. So Hian Jam pamit. Bye bye.